Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil gurril muhajjalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai dan kita patuhi segala perintah beliau, guru kita tercinta, pimpinan kita, pembina kita, penasehat kita, Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Yasin Rashid, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan niat beliau untuk membimbing kita, dan mudah-mudahan kita semuanya hadirin yang mana sebagai murid-murid beliau ilmu kita manfaat dunia dan akhirat. Juga guru kita Ustadz Abdul Razak dan para asatidah yang lainnya, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Majlis Ta'lim Nurul Ilmi, insyaallah hadirnya kita di malam hari ini membawa keberkahan untuk kehidupan kita. Dan mudah-mudahan pahala-pahala yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Dan semoga keberkahan pula hadir kita pada majlis ta'lim malam hari ini mengangkat bencana yang Allah turunkan kepada kita, insya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'annya, wal fajri walayalin asrin. Sekarang kita berada di malam yang keberapa ini Zulhijjah nih? Yang ke-6. Malam ke-6 daripada bulan Zulhijjah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya ada seorang hamba itu bersumpah atas nama Allah, demi Allah misalnya ini, orang bersumpah atas nama Allah, demi Allah, atau dalam bahasa Arabnya wallahi billahi tallahi, ya, maka sumpah tersebut adalah sumpah yang mulia, yang gak boleh kita langgar. Seandainya seorang hamba melanggar perintah Allah, maka ada hukum kafaroh. Ya, ada hukum apaan? Kafaroh. Begitu. Itu apabila kita bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi pada ayat ini Allah banyak bersumpah di dalam Al-Quran atas nama makhluknya. Ya, di antara tadi wal fajri, kata Allah demi waktu fajar. Al-Imam Syekh Ali As-Sabuni di dalam kitab Soffatut Tafasir, beliau mengatakan wal fajri ini artinya ialah demi waktu fajar atau demi waktu subuh. Ya, wal fajri. Tapi kita bahas ayat selanjutnya, walayalin asri. Allah bersumpah pula atas nama makhluknya yang bernama Lail. Apa itu Lail? Malam. Tapi di sini malam yang bagaimana? Walayalin asrin. Malam 10 malam. Ulama tafsir al-mufassirin walayalin asrin di sini adalah malam 10 pertama bulan Zulhijjah atau min ahadi ashuril hurum, di antara salah satu bulan-bulan yang mulia.
Ini pertanyaan nih buat orang-orang majelis. Ada berapa bulan mulia? Ada 4. Pertama apa ya? Rajab. Yang kedua Dzulqa'dah. Yang ketiga Dzulhijjah. Yang keempat Muharram. Bedanya ame Ramadan hadirin. Kalau Ramadan hari ke-10 mulia itu di malam yang terakhir. Di mana doa kita diijabah, pahala kita lebih lagi dilipat gandakan. Tapi kalau seandainya Ashurul Hurum, bulan-bulan yang mulia, itu 10 pertama yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi malam yang pertama dari malam 1 sampai malam ke-10. Dzulhijjah juga begitu. Dari malam 1 sampai malam ke-10. Seandainya seseorang bertobat ame Allah di malam Ashurul Hurum, insya Allah tobatnya nggak bakalan ditolak ame Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya seseorang beribadah di malam 10 ya di awal bulan haram, maka ibadahnya itu dilipat gandakan pahalanya Allah 10 kali lipat. Ya, dan dinaikkan kita 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak begini nih. Ini malam sekarang nih hadirin, maaf, pengajian kita ini pahalanya lebih. Kalau seandainya malam-malam yang lain pahala kita paling 1, 2, 3. Ya, tapi ini malam pahalanya lebih. Insya Allah antum pulang entar ke rumah 10 derajat dinaikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyak doa nih malam. Doa jangan buat diri kita doang. Tapi doa buat apaan? Buat bangsa dan negara kita juga hadirin. Ini apalagi bangsa kita lagi begini nih. Kemana-mana kita pakai masker, sumpek juga. Mau pakai pegel, nggak pakai tangkep, 2,5 lumayan. Beli kacang 2 kilo, mateng. Ya coba bayangin. Kemana-mana kita sembahyang jaga jarak, LDR. Ya jaga jarak kita sembahyang sama jamaah. Mau salaman kita malu-malu. Kita mau salaman, kita gak salaman, bingung. Ya coba kayak begini. Makanya ini malam kita turut doain bangsa dan negara kita. Ini baru tahun ini nih hadirin yang namanya jamaah haji sepi. Sampai sekarang aneh laporan dari teman aneh yang ada di sono, sampai sekarang hotel kosong. Ya, dari yang paling murah sampai yang paling mahal kosong, tutup. Masjidil Haram masih kosong. Padahal kalau seandainya tahun-tahun kemarin itu yang namanya bulan Dzulhijjah, yang namanya musim haji dari bulan Syawal udah penuh. Tapi sekarang apa kita nggak sedih ngelihat keadaan kayak begini? Yuk kita doain bangsa negara kita serta dunia, mudah-mudahan azab Allah Ta'ala angkat. Insya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah Dzulhijjah, berbicara masalah haji, pasti juga berbicara masalah kurban. Udah pada paham deh. Untuk sejarahnya sampai Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi salam. Kita umatnya siapa? Nabi Muhammad. Betul gak kira-kira tuh? Tapi kenapa kita masih juga ya mengikuti daripada ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan Nabiullah Ismail alaihi salam? Allah angkat derajatnya. Apa yang mereka lakukan kita pun dianjurkan oleh Allah untuk melakukannya. Sampai-sampai Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wattabi' millata Ibrahimah Hanifa. Ikutlah kalian dengan ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kenapa?
Allah Subhanahu wa taala angkat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah taala angkat sejarah Nabiullah Ismail alaihissalam dikarenakan ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat hadirin, ketakwaan Nabiullah Ibrahim, ketakwaan Nabiullah Ismail alaihissalam, akhirnya apa yang beliau lakukan kita disunahkan oleh Allah untuk melakukannya. Bahkan ibadah haji diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakannya. Kenapa bisa begitu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pertama nih ketakwaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bagaimana contoh ketakwaan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail? Kita bisa lihat. Yang sering kita dengar cerita-cerita masalah kurban. Gimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya. Hadirin, maaf hadirin. Seandainya kita dipanggil ame guru kita buat jihad, insya Allah kita bakal siap buat jihad. Betul gak kira-kira? Kita rela diri kita sakit, kita rela diri kita terbunuh, kita rela nyawa kita diambil. Betul? Nyawa kita diambil seandainya guru kita suruh kita jihad. Tapi seandainya nih hadirin, seandainya kita ngelihat anak kita, jangan lagi dipotong, digebukin sama orang depan mata kita. Padahal anak kita salah, tapi digebukin, lihat anak kita lihat anak kita digebukin sama orang lain. Kira-kira perasaan kita gimana? Padahal anak kita salah, digebukin. Nih emak misalnya nih mak ya, anak kita nih mak lagi salah digampar sama bapaknya, kira-kira gimana? Kesel sama bapak kita, ngeliat anak kita digampar, digebukin sama orang. Ya begitu. Ini bagaimana kalau seandainya anak kita Allah suruh dipotong. Allah nyuruh potong Nabiullah Ibrahim alaihissalam anaknya. Bukan orang lain lagi yang motong. Ya, kalau orang lain yang motong mungkin Nabi Ibrahim bisa pulang dulu ke rumah kagak ngeliat. Atau tutup mata. Ini dia sendiri. Dia sendiri suruh motong anaknya. Disuruh asah pisau yang cakep, yang tajam supaya motongnya lancar. Coba. Emaknya tega emaknya. Malahan nyuruh buru-buru. Ngomong sama emaknya, pengen motong anak lo, disuruh Allah, disuruh buru-buru, bisa nih bang. Coba. Di kadang-kadang nih ada orang sono, bukan orang sini nih, orang sono. Ada kadang-kadang anaknya pengen mondok pesantren, bagus kagak kira-kira tuh? Bapaknya pengen masukin anak pondok pesantren, emaknya nggak tega. Ya, emaknya kagak tega. Padahal bapaknya pengen banget, anaknya pengen banget, emaknya kagak tega. Jangan deh bang, kejauhan. Jangan deh bang, kan kita bikinnya capek. Bikin keringetan, pakai rencana. Ya, begitu. Belum gedein, belum makanin dia, belum sekolahin dia, belum biayain dia. Udah gede, ente pengen lepas bang. Jangan deh, laki APKT bini. Akhirnya kagak jadi mondok pesantren. Karena kagak tega. Tuh. Tapi Nabi Ibrahim ketika beliau memberitahukan hal ini kepada istri beliau, buru-buru deh bang, ini perintah Allah, jangan sampai lambat. Tuh. Pada tahu yang pengen dilaksanain apaan? Untuk memotong atau mengkorbankan anaknya beliau. Bayangin tuh. Ketakwaan yang dipentingin sekarang hadirin. Akibat takwa namanya dan derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya maaf, kita ini manusia, ini maaf banget, pasti punya sifat pengen dimuliain sama orang lain. Kita ini punya sifat pengen dimuliain, diorangin sama orang lain. Ini sifat kita nih. Ada aja yang jealous sama kita. Kita sakit hati. Ada aja yang ngatain kita sakit hati. Ada aja ya
yang cuekin kita sakit hati. Pengennya kita dihormatin. Nggak sampai aja. Itu di sifat kita. Pengennya dimuliain sama orang lain. Kan begitu tuh. Ya, akhirnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gara-gara orang kita pengen dihormatin sama orang lain, ya, kita cari jabatan. Kita cari harta kekayaan, kita cari nama. Di mana kemuliaan dari orang nggak bakalan abadi, hadirin. Kemuliaan dari orang lain kalau kita cari nggak bakalan abadi. Antum jadi pejabat, dimuliain sama orang. Entar jabatan antum habis, kira-kira orang muliain lagi PKG? Nggak bakalan. Ente jadi presiden kemana-mana diiring-iringin sama apa namanya? Itu dia susah ngomongnya. Entar ketika ente pensiun jadi presiden kagak diiringin lagi, nggak bakal dikawal lagi. Betul kira-kira? Antum jadi ustad, pengennya antum dihormatin sama orang. Kemana-mana antum datang orang pada berdiri. Misalnya nih misalnya, antum jadi ustad begitu, pengen banget dihormatin. Kalau nggak ada yang berdiri ente ngambek. Entar kalau ente maaf sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala kasih sepeleng otak ente. Kasih sepeleng otak ente nggak jadi ustadz lagi, ilmu pada hilang, kira-kira orang pada hormatin kagak? Nggak bakalan Allah hormatin. Antum pengen dihormatin gara-gara antum kaya. Kita ini Pak Bu ya, kalau kita kaya jangan lagi saudara. Orang lain kayak apa namanya? Orang lain ngaku saudara sama kita. Betul kagak kira-kira tuh? Kita kaya nih, jangan lagi saudara, orang lain ngaku saudara. No, dia kaya banget, dia mah saudara gue, walaupun jauh. Tapi kalau kita miskin, jangan lagi orang lain, saudara kagak kenal. Ya, tuh. Kita pengen karena kita kaya dihormati sama orang lain. Ketika kita miskin, nggak bakalan kita dihormati sama orang lain. Maka Al-Imam Ali radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah, beliau mengatakan, aku lihat sekarang teman-teman aku banyak, sahabat-sahabat aku banyak, orang yang menghormati aku banyak, orang yang muliain aku banyak, kata beliau. Tapi mereka bukan sahabat-sahabat sejati aku. Bukan teman-teman tersejati aku. Nanti aku akan lihat teman-teman sejati aku, sahabat-sahabat sejati aku adalah ketika aku sudah susah dan dia masih dengerin nasihat aku. Itulah sahabat sejati. Tuh. Ya. Kalau seandainya kita milih kemuliaan dari orang lain, bakalan yang namanya kemuliaan orang lain itu bakalan sirna di alam dunia. Tapi kalau kita milih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita milih kemuliaan dari Allah, yang muliain kita Allah, biarin orang kagak muliain kita, biarin orang kagak hormatin kita, biarin orang kagak ngorangin kita, tapi Allah yang muliain kita, Allah yang hormatin kita, maka kemuliaan kita bakalan abadi. Insya Allah. Antum tahu yang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Beliau salah satu tabi'in. Walaupun berada di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sahabat itu, kalau dikategorikan sahabat Nabi adalah orang yang hidup di zaman Nabi, beriman sama Nabi dan melihat Nabi. Ya, kategori sahabat tuh hadirin orang yang hidup di zaman Nabi dan dia beriman sama Nabi dan dia melihat Nabi, itu namanya sahabat. Kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman dan yang lain-lainnya. Beliau beriman sama Nabi, melihat Nabi dan di zaman Nabi dikategorikan sahabat. Ada orang yang hidup di zaman Nabi, beriman sama Nabi, tapi kagak ngelihat Nabi. Ya, hidup zaman Nabi, beriman sama Nabi, dia tahu
Ajaran Nabi sampai di kampungnya, sampai di negerinya. Akhirnya beriman sama Nabi Muhammad, beriman sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kagak ngelihat Nabi. Ya, itu namanya bukan sahabat tapi tabi'in. Ya, tabi'in. Ada orang yang bisa melihat Nabi dan beriman sama Nabi, tapi kagak hidup di zaman Nabi. Ada kagak kira-kira? Ada kagak kira-kira? Ada. Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Beliau ya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, beliau beriman sama Nabi dan bisa melihat Nabi, tapi kagak hidup di zaman Nabi. Kita bisa lihat siapa itu Walid Sayyid Abdurrahman As-Segaf. Ya, beliau saban hari mimpinya Nabi, saban hari. Kalau mimpi Nabi doang sih mungkin ya nggak masalah, tapi beliau secara sadar tanpa mimpi lagi bangun 8 kali Nabi Muhammad datang ke kamarnya beliau. Nabi Muhammad secara beliau sadar datang ke kamarnya beliau, nyamperin beliau. Ya begitu. Dan banyak lagi guru-guru kita yang begitu modelnya. Disamperin sama Nabi, ya disamperin sama Nabi ketika beliau terbangun atau terjaga, nggak tidur, bukannya mimpi. Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, antum tahu kan? Almarhum Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Beliau tuh hadirin saban hari mimpinya Nabi. Saban hari, bukan seminggu sekali. Bukan sebulan sekali, setahun sekali, setiap hari mimpinya Nabi. Ini ada orang menten dalam mimpi Nabi. Mimpi basah mulu. Bangun nengket. Kalau nggak mimpi basah, mimpi serem. Mimpi setan, mimpi kejar-kejar ular. Mimpi kejar-kejar tukang kredit. Ya, begitu. Jarang kita mimpi Nabi. Boro-boro mau ketemu sama Nabi secara bangun, mimpinya aja kagak. Nenek pengen nanya nih antum semuanya nih, ada yang sering mimpi orang tuanya, mimpi guru ente dah, jangan Nabi, guru jarang. Kenapa? Kecintaan kita kurang sama guru. Kita ini terkadang sama guru, tanda kita cinta cium tangan doang bolak-balik, cium tangan bolak-balik, cincin guru hilang. Ini bukan orang sini nih, kebiasaan ini. Ya, begitu. Wah, gue cinta sama guru, cium tangan dia sama guru. Ya, enggak gitu. Di antara cinta sama guru, ikutin apa nasihat guru. Makanya kita jarang mimpi guru kita. Mimpi ulama-ulama jarang. Karena tawasul kita kurang. Tawasul kita ame guru, ame ulama jarang. Bagaimana mau mimpi Nabi Muhammad SAW? Ya begitu. Mimpiin guru kita sekali-sekali. Orang tua kita di minimal. Ini mimpi orang tua kagak. Ya, orang tua kita udah meninggal dunia, kita mimpi kenapa? Karena ta'aluk kita sama orang tua tuh kurang. Baca doa kita buat orang tua kurang. Kita kalau doa banyak kadang-kadang, tapi kagak kita selingin, Robbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kita pikir itu mah doa anak-anak kecil. Pada entulah doa yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selingin doa kita setiap hari, Robbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita selingin setiap salat kita. Orang tua kita meninggal, kita ziarah ke makam-makam wali, tapi orang tua kita kagak ziarah. Ziarahnya kapan? Entar lebaran. Itu juga kok gagal lockdown. Kalau lockdown, enggak ziarah kita. Tuh, ini bukan orang sini nih hadirin. Sono, jauh di atas ujung gunung. Bayangin. Ya, kita kembali lagi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni. Beliau seorang tabi'in, hidup di zaman Nabi Muhammad. Beriman sama Nabi Muhammad, tapi kagak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Meskipun kagak pernah melihat Nabi Muhammad, cintanya abis-abisan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya luar biasa pada Nabi Muhammad. Rindunya luar biasa pada Nabi Muhammad. Kangennya luar biasa pada Nabi Muhammad. Pengen ketemu Nabi Muhammad. Beliau tinggal di kota Yaman. Nabi Muhammad tinggal di kota Madinah. Pengen ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi apa daya? Uwais Al-Qarni ya mempunyai ibu yang tua yang lagi sakit. Kalau beliau melakukan perjalanan ketemu Nabi Muhammad, maka harus meninggalkan ibunya berhari-hari. Zaman dulu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kagak ada busway. Komuter lain kagak ada. Jalan harus pakai onta, itu paling hebat. Uwais Al-Qarni orang miskin. Jangan lagi onta, keledai nggak punya. Dia harus jalan kaki. Hitungan dari Yaman ke kota Madinah. Kalau jalan kaki hadirin Yaman, Madinah itu sekitar 600 kilo. 600 kilo dari sini kemana ya? Ke Madura. 600 kilo dari Jakarta ke Madura. Kalau kita pakai mobil lewat darat melalui tol sekarang, ya kan sekarang lempeng aja tuh. Kalau pakai darat ya melalui tol, begitu tuh. Itu perkiraan itu paling cepet 14 jam. Paling cepet. Kalau kita gak mampir-mampir di rest area. Kalau kita mampir-mampir, itu paling cepet. Gimana perjalanan beliau dari kota Yaman ke kota Madinah? Di mana gurun pasir? Perjalanannya nggak sama kayak sini, gurun pasir. Terus bukit-bukit batu. Ya begitu. Akhirnya Uwais Al-Qarni beliau menyembunyikan rasa rindunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi ibunya. Demi ibunya hadirin. Akhirnya ketika ibunya meninggal dunia, Uwais Al-Qarni pengen ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah meninggal juga. Rasa rindu di dalam hati beliau membara. Rasa rindu di hati beliau berat. Beliau pengen ketemu Nabi Muhammad tapi kagak kesampaian. Ya, begitu. Dan beliau akhirnya melakukan perjalanan untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau kagak berani sendiri. Kebetulan ada Gobilah yang pengen ke Madinah. Beliau ikut dan beliau disuruh ame Gobilah tersebut untuk menjaga hewan ternaknya. Ya, Uwais Al-Qarni hadirin maaf, orangnya miskin, nggak ada jabatannya, nggak punya nama, jabatan kagak, nama kagak, miskin, saking miskinnya maaf kalau makan ngorek-ngorek sampah, kalau ada sisa makanan dimakan sama Uwais Al-Qarni. Pernah suatu hari berebutan makanan sama anjing. Ketika dia lagi ngorek makanan, anjing pengen makan juga. Uwais Al-Qarni ngomong anjing, bahasa kita nih. Nih kalau bahasa kita, biasa kagak ngomong kayak gitu. Anjing, rezeki lo, rezeki gue. Allah udah ngatur. Lo jangan makan rezeki yang Allah kasih buat gue. Gue juga gak bakalan makan rezeki yang Allah kasih buat lo. Anjing ngerti, anjing nyaman. Coba anjing sini. Kita ngomong kayak gitu digonggong gitu ya. Anjing nyaman dia ngomong kayak gitu, ngerti. Dia melengos pulang lagi. Uwais Al-Qarni akhirnya makan tuh makanannya. Ya. Akhirnya hadirin sampai di kota Madinah. Uwais Al-Qarni, Gobilah orang-orang di Gobilah tersebut itu pada mau menghadap Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib langsung nyamperin itu Gobilah dan mengatakan kepada kepala Gobilah, wahai fulan, apakah engkau dari Yaman? Ya, kami dari Yaman. Kalau engkau dari Yaman,
Kira-kira engkau kenal gak ame seorang yang namanya Uwais Al-Qarni? Gak ada yang kenal. Siapa itu dia? Ini bentuknya begini, mukanya begini, gambaran dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad walaupun kagak ngelihat, tapi udah punya gambarannya. Tahu Nabi Muhammad. Zaman dulu belum ada WhatsApp, video call, enggak. Ngirimin gambar, kagak. Tapi Nabi Muhammad tahu. Itu Rasulullah mempunyai mukjizat hadirin. Ya, seandainya Rasulullah berdiri nih, mata ada depan, yang belakang lihat Rasulullah. Tahu sampainya di belakang. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau nyebutin nama seseorang, ya, ketika beliau nyebutin nama seseorang, itu beliau tahu bentuk-bentuk daripada rupa orang tersebut. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mujizatnya, ya. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada kepala kabilah, ente kena gak? Nggak kena nih, mukanya kayak begini nih, rinciannya, alisnya begini, hidungnya begini, orangnya begini. Apa kata kepala kabilah? Ada, tapi dia tukang jagain hewan-hewan kami, kata begitu. Bukan orang apa-apaan. Masa sih iya? Datang Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nyamperin Uwais Al-Qarni. Ente bener Uwais Al-Qarni? Iya. Ente dapat salam dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, seandainya kita dapat salam dari Bapak Anies, ya, seandainya nih nama kita Ahmad, lo dapat salam dari Bapak Anies, kira-kira gimana perasaan kita? Jangan Jokowi, dah kita ngomong Anies aja. Lo dapat salam dari Jokowi, enak gitu. Dari Bapak Anies. Kira-kira gimana perasaan kita? Orang yang Masya Allah, lo dapat salam dari Raja Salman, gimana perasaan kita? Dapat salam dari Baim Wong, gue pengen bedah rumah gue. Coba, kita lagi demen-demennya sama orang. Ini laki-laki demen banget sama perempuan, itu impian mulu tiap hari. Ya, suatu hari ada orang bilang dapat salam dari fulanah, hidung kita mekar. Hidung kita mekar udah kayak beduk takbiran. Saking girangnya. Ya. Uwais Al-Qarni cinta banget sama Nabi Muhammad. Hatinya dipenuhi nama Nabi Muhammad. Mulutnya sering menyebut nama Nabi Muhammad. Dan beliau enggak pernah melihat Nabi Muhammad. Akan tetapi suatu ketika yang nyampein adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab bukan orang sembarangan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mantunya Nabi Muhammad. Langsung nyamperin, bukan Uwais yang nyamperin, tapi beliau berdua yang nyamperin. Ya Uwais, ente dapat salam dari Nabi Muhammad. Gimana kagak berlinangan air mata Uwais Al-Qarni? Ya, akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakannya, Uwais, apa kerjaan ente? Ini aneh ngembala kambing, aneh ngembala hewan-hewan orang. Kata Umar bin Khattab, ya Uwais, kalau ente pengen harta, gue bakal cariin harta. Gue cari harta dan gue kasih ke ente semuanya. Apa kata Uwais Al-Qarni? Ya Umar, aneh bini kagak, anak kagak. Harta buat apaan? Aneh khawatir kalau ente cari harta, maka hilanglah cinta aku kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku lebih menikmati makan sisaan orang ketimbang aku menikmati makanan dari hasil-hasil yang haram. Uwais Al-Qarni. Nangis Sayyidina Umar bin Khattab, nangis Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya beliau mengatakan, ya Uwais, aku diperintahkan oleh Nabi Muhammad ketika beliau hidup, disaksikan oleh sahabatku Ali bin Abi Thalib, mantu Rasulullah SAW, untuk menghampiri engkau dan aku minta doa sama engkau. Aku minta doa sama engkau. Hadirin, Umar bin Khattab, orang yang top, orang yang dijamin masuk surga. 10 sahabat
yang dijamin masuk surga dilontarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, di antaranya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kagak ijabah doa kita dia? Bagaimana kagak diijabah doanya Umar dan Ali? Kita hadirin minta doa me guru kita pasti diijabah. Antum minta doa me Ustaz Yasin pasti diijabah, tergantung niat antum. Tergantung keyakinan antum. Ijabah doa antum bukan karena orangnya, tapi karena keyakinan antum. Ya, walaupun tuh orang maaf hadirin sering maksiat, tapi antum minta doa ame dia, kalau antum yakin diijabah oleh Allah. Ana inda dhanna abdi bi, kata Allah. Aku tergantung perasaan hamba. Walaupun guru kita wali, Masya Allah orangnya, kita minta doa ame beliau kagak yakin gak bakal ijabah. Apalagi Sayyidina Umar bin Khattab. Ijabah doa dijamin masuk surga. Tapi diperintahin sama Nabi Muhammad SAW buat apa? Buat minta doa sama Uwais Al-Qarni. Gara-gara apa hadirin? Gara-gara beliau memuliakan orang tua, di mana itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah untuk memuliakan orang kagak ngelihat jabatan. Allah memuliakan orang kagak ngelihat kekayaan. Allah muliakan orang kagak ngelihat ilmu. Tapi Allah muliakan orang, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita pengen mulia dari Allah, gampang syaratnya. Apa? Jadi orang bertakwa. Insya Allah. Pengen kagak dimuliakan oleh Allah? Pengen kagak? Ya, Allah kalau udah muliain orang hadirin, ya Allah akan angkat derajat orang tersebut. Walaupun kita adalah orang yang gak punya apa-apa, ilmu kagak, amal ibadah kita pas-pasan, sodakoh kadang-kadang, ya begitu. Tapi antum bertakwa sama Allah, insya Allah Allah bakal muliain kita. Insya Allah, mudah-mudahan nggak panjang-panjang ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliain kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita semuanya. Berkah daripada ini malam, Allah taala kabulkan doa-doa kita. Allah hapuskan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita jamaah-jamaah Majlis Ta'lim Nurul Ilim semuanya ilmunya bermanfaat dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.